Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arab Saudi mau investasi di Barcelona? Melansir Mundo Deportivo, Arab Saudi bisa menjadi jalan keluar Barcelona keluar dari krisis. Beberapa pemilik modal Arab kabarnya tertarik berinvestasi di Camp Nou. Juan Laporta sempat mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan Federasi Saudi di Riyadh. Belum ada kontak formal dari Arab ke Barcelona, namun kabarnya pertemuan akan segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Sudah lewat tenggat, Tottenham belum jawab tawaran Bayern soal Kane. Bayern Munich meminta respon cepat dari Tottenham terkait penawaran terakhir untuk Harry Kane. Namun sejauh ini belum ada balasan yang diberikan klub London Utara tersebut. Diberitakan The Athletic, Bayern sudah mengajukan penawaran seharga 100 juta euro plus potensi bonus sebesar 20 juta euro. Angka ini akan memecahkan rekor pembelian termahal yang pernah dilakukan di Rotten. Eropa tak perlu panik dengan klub-klub Arab Saudi. Nama-nama pesepak bola top sudah bergabung dengan klub-klub Arab Saudi. Gary Lineker menegaskan bahwa Eropa tidak perlu cemas dengan kekuatan uang Arab Saudi. Lineker juga menekankan bahwa pemain top yang gabung klub-klub Arab Saudi murni soal uang. Dia tak percaya kalau ada pemain yang tidak memandang hal tersebut. Andre Onana akui kesalahan usai dibobol dari tengah lapangan. Andre Onana kebobolan bola tembakan dari tengah lapangan saat Manchester United bertemu RC Lens. Proses terjadinya gol Lens bisa dibilang konyol. Onana angkat bicara soal gol Sotoka usai pertandingan MU versus Lens. Dia mengambil tanggung jawab atas kesalahan berujung bobolnya gawang setan merah. Guardiola tak yakin Manchester City bisa pertahankan treble. Manchester City menutup musim 2022-2023 dengan treble winner. Mempertahankan pencapaian tentu tidak akan mudah. Guardiola tidak yakin Manchester City bisa mengulangi treble winner di musim depan. Weah sebut Locatelli seperti Pirlo. Timothy Weah didatangkan Juventus dari Lille pada musim panas tahun ini. Pemain berusia 23 tahun itu sudah memainkan beberapa laga pramusim bersama si nyonya tua. Weah lebih terkesan dengan kontribusi Locatelli di lini tengah. Dia menyebut kualitas rekannya tersebut seperti Pirlo. Saat Rodrigo pamer nongkrong bareng Mbappe. Rodrigo Goes menggunakan jatah cutinya dengan pergi berlibur ke Sardinia, Italia. Siapa sangka di sana ia bertemu dengan striker PSG Kylian Mbappe. Diberitakan Diario AS, kebersamaan dua bomber itu dibocorkan Rodrigo lewat media sosialnya. Foto tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi yang liar karena Mbappe terus dikaitkan dengan Madrid. Dan Rodrigo seolah sedang membujuknya pindah. Mau nonton debut Højlund di MU? Harap sabar, masih cedera. Supporter Manchester United harus bersabar untuk bisa menyaksikan debut Rasmus Højlund. Penyerang asal Denmark itu diperkirakan absen di sejumlah laga awal musim karena cedera. Diberitakan Manchester Evening News, Højlund mengalami cedera ringan yang ia alami saat menjalani pramusim bersama Atlanta. Hal tersebut diketahui saat pemain 20 tahun itu menjalani tes medis. Legenda MU peringatkan Haaland, sindrom musim kedua bisa berbahaya.
Pengalaman musim sebelumnya tentu mengajari Haaland banyak hal yang membuatnya semakin berkembang. Peter Schmeichel yang lebih berpengalaman punya pendapat berbeda dan meminta sang striker tetap berhati-hati. Pasalnya lawan Haaland nanti akan memperlakukannya dengan berbeda. Klub-klub lain jelas tidak akan membiarkan gawang mereka dibobol dengan mudah. Oleh karena itu, musim 2023-2024 akan menjadi periode menarik untuk melihat perkembangan Haaland. David Raya sedikit lagi bakal jadi milik Arsenal. Saga transfer David Raya nampaknya akan segera berakhir. Arsenal dilaporkan akan menjadi pelabuhan baru bagi karir kiper Brentford tersebut. Menurut laporan Romano, transfer Raya ke Arsenal bisa segera selesai karena Arsenal sudah mendapatkan tambahan dana. The Gunners dilaporkan akan melepaskan Matt Turner ke Nottingham Forest. Penjualan sang kiper dikabarkan akan menambah dana transfer Arsenal. Marco Reus, target Borussia Dortmund adalah finish di puncak klasemen. Marco Reus mengatakan bahwa Borussia Dortmund kembali targetkan untuk finish di puncak klasemen setelah nyaris menjuarai Bundesliga musim lalu. Dortmund terus melanjutkan persiapannya menjelang dimulainya musim 2023-2024. Salah satunya dengan mendatangkan beberapa nama baru di bursa transfer musim panas ini. Reus menyadari bahwa Bayern Munich juga terus memperkuat diri, namun dia tetap optimis Dortmund bisa bersaing jika mereka bisa menunjukkan kembali semangat dan energi seperti yang mereka tunjukkan di paruh kedua musim lalu. PSG capai kesepakatan pribadi dengan Randal Kolo Muani. Wartawan ternama Florian Plettenberg mengungkapkan bahwa PSG telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bomber andalan Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani. Akan tetapi dalam laporan yang diungkap oleh Florian Plettenberg, tidak disebutkan berapa durasi kontrak dan besaran upah yang telah disepakati antara Randal Kolo Muani dan PSG. Akan tetapi bomber berusia 24 tahun itu diyakini akan mendapatkan upah yang lebih besar dari yang ia dapatkan bersama Eintracht Frankfurt. Saat ini Muani hanya mendapat upah sebesar 1,5 juta euro per tahun. Matteo Retegui mengaku terhormat bisa gabung Genoa. Matteo Retegui telah menyelesaikan transfer senilai 15 juta euro dari Tigre. Dalam sebuah wawancara, Matteo Retegui mengaku sangat terhormat karena kini jadi bagian klub yang dilatih Alberto Gilardino. Retegui bicara tentang apa yang diinginkan Gilardino dan kesannya terhadap pelatih yang telah membawa Il Grifone promosi ke Serie A. Saya senang saya telah bergabung dengan tim besar dengan pelatih yang hebat. Sebuah kehormatan bisa dilatih olehnya dan bermain di Serie A. Saya harap bisa belajar banyak darinya dan tim lainnya, ujar Retegui. Ultah ke-30, Di Lorenzo dapat hadiah kontrak baru dari Napoli. Back sayap timnas Italia yaitu Giovanni Di Lorenzo mendapat hadiah perpanjangan kontrak dari Napoli tepat ketika sang back berulang tahun ke-30. Napoli mengganjar sang kapten dengan kontrak baru sampai dengan 30 Juni 2028. Masa bakti Di Lorenzo sendiri berpotensi lebih panjang lagi hingga Juni 2029. Andaikan sang back sukses menuntaskan sejumlah target yang dipasang oleh tim Naples Biru. Selain masa kerjanya yang diperpanjang, Di Lorenzo juga mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya. Gaji Di Lorenzo di kontrak barunya naik menjadi 3 juta euro per musimnya. Pilih lagi nomor 8, Sandro Tonali ingin terus hormati Gattuso. The Magpies mengkonfirmasi nomor punggung mereka untuk musim 2023-2024. Hari ini dan Sandro Tonali kemudian berfoto dengan nomor punggung 8, nomor yang sama saat pertama kali bergabung dengan AC Milan. Tonali memilih nomor punggung 8 di Newcastle United sebagai penghormatan kepada pemain favoritnya saat ia tumbuh dewasa, Gennaro Gattuso yang dikenal sebagai bintang Milan dan timnas Italia. Tonali selalu bersikeras bahwa gaya bermainnya mirip dengan Gattuso, sang gelandang tangguh di lini tengah.
Robert Sanchez sindir Roberto De Zerbi usai gabung Chelsea. The Seagulls menjual Robert Sanchez ke Chelsea dengan nilai transfer sebesar 25 juta pound sterling. Pemain asal Spanyol itu tidak mendapat tempat di bawah asuhan Roberto De Zerbi musim lalu setelah di bangku cadangkan demi Jason Steele, dan bos Brighton kemudian mengklaim bahwa Sanchez ingin keluar dalam skuadnya. Setelah tiba di London Barat, pemain berusia 25 tahun itu menyindir manajer lamanya dengan menegaskan bahwa Mauricio Pochettino berada di level yang berbeda dengan pelatih sebelumnya. Shevchenko dukung Mykhailo Mudryk, buktikan kualitasnya musim ini. Andriy Shevchenko mendukung pemain sayap Chelsea Mykhailo Mudryk untuk tampil gemilang musim ini setelah musim pertamanya di klub tersebut berjalan tersendat-sendat. Pemain asal Ukraina ini hanya mencatatkan 2 assist dan gagal mencetak 1 gol pun dalam 17 penampilan kompetitif untuk klub. Namun ia telah menunjukkan penampilan yang menjanjikan di bawah asuhan pelatih baru Mauricio Pochettino selama pramusim, dan Shevchenko yakin rekan senegaranya itu akan menunjukkan kualitasnya di musim baru. Mikel Arteta sempat pikirkan berpisah dengan Arsenal. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan masa depannya sebagai manajer Arsenal setelah kehilangan gelar juara Premier League dari Manchester City musim lalu. Arteta mengakui bahwa dia mempertanyakan apakah dia masih orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Meskipun setelah refleksi besar, komitmennya terhadap proyek tersebut ditegaskan kembali. Klub asal London Utara tersebut sangat ingin membalas dendam dan telah mengeluarkan dana besar-besaran musim panas ini untuk mengejar The Citizen. Pep Guardiola diklaim sukses maksimalkan potensi John Stones. John Stones selama ini dikenal sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di generasinya. Sekarang dia juga dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik. Meski demikian, Stones berusaha tetap berendah atas semua hal yang dia capai khususnya pada musim lalu. Dengan memuji pencapaiannya, juga tak bisa lepas dari peran Pep Guardiola. Musim lalu adalah tentang transisinya dari pemain bertahan ke peran sebagai seorang gelandang. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Guardiola yang menjadikannya sebagai salah satu pemain terhebat di generasinya. Real Madrid tanggapi kabar mundurnya Presiden Florentino Perez. Real Madrid merilis pernyataan untuk menanggapi rumor yang menyebut Florentino Perez akan mundur dari jabatannya sebagai presiden klub. Untuk menepis spekulasi itu, Madrid mengumumkan rumor ini jelas salah dan disebabkan oleh kepentingan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Perez telah menjadi presiden klub sejak 2000 ketika era Galacticos Madrid benar-benar dimulai. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!